Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa kita semua pada hari ini? Sudah, Pak. Oke. Pada hari ini bagaimana perasaannya semuanya? Senang? Sip ya semuanya ya. Sebelum kita belajar pada hari ini, semuanya ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, izinkan dulu Pak mengabsen kita semua pada hari ini. Aditya, Hadir, Pak. Chandra Winata, Hadir, Pak. Diana Satilayanti, Hadir, Pak. Dodi Apriansa, Hadir, Pak. Eko Murniansa, Sufi, Hadir, Pak. Kevin Zaki, Hadir, Pak. Mila Arianti, Hadir, Pak. Nabila, Hadir, Pak. Renda Diapitaloka, Randy, Wijaya, Sahrul Mudana, Hadir, Pak. Pak. Taufik Kurnian Alfur, Hadir, Pak. Teddy Saputra. Hadir, Pak. Baik, hadir semua ya pada hari ini. Hadir. Hadir, Pak. Ya. Oke, baiklah kita pada hari ini akan belajar bimbingan dan konseling, bimbingan klasikal. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Pak ingin kita agak segar sedikit. Mau? Mau semuanya? Oke, kalian punya jempol? Ya. Jempol kanan dan jempol? Oke, sekarang kita namanya tepuk dua jempol. Oke? Ya, 1, 2, 3. Tepuk dua jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Sekali lagi. Tepuk dua jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Oke, sekarang untuk kita semua. Sebagaimana biasanya kita belajar pada hari ini kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu wajib nasional. Siapa yang mimpin silakan. Apa lagu wajib nasionalnya? Jangan Pancasila. Oke, silakan berdiri semuanya teman-teman. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anak yang Pak sayangi, pada hari ini selanjutnya Pak akan menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Kalian tahu apa yang akan kita bahas pada hari ini? Oke, yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Ada yang pernah merokok di sini? Oke, ayo yang senyum-senyum silakan. Yang pernah merokok, pernah merasakan rokok ada di sini? Pernah ada yang merokok? Ada? Boleh tepuk tangan? Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang bahaya merokok. Yang pertama, Pak akan menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, boleh dilihat? Kalian nanti akan melaksanakan diskusi tentang bahaya merokok dan selanjutnya kalian akan menjelaskan tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Yang kedua, nanti peserta didik dapat mengidentifikasi apa sebenarnya bahaya merokok bagi kesehatan tubuh kalian. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah kalian semua sebagai siswa setelah melaksanakan diskusi nanti dapat menemukan tentang dampak yang ditimbulkan dari kebiasaan
kebiasaan merokok. The last tujuan terakhir adalah nanti kalian punya tugas di LKPD. LKPD tahu? Lembar Kerja Peserta Didik. Kita akan membuat slogan secara mandiri. Bagaimana nanti kalian bisa mencegah merokok itu melalui slogan. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, oke, mengerti ya. Ini baru sampai tujuan kita pada hari ini dalam membahas tentang bahaya merokok itu sendiri. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Pak akan memberikan sedikit gambaran pembelajaran kita pada hari ini sebelum nanti kita membagi kelompok menjadi 3 kelompok untuk pembelajaran kita pada hari ini tentang bahaya merokok sendiri. Oke, sama-sama kita lihat ya. Oke, ada yang merasa keren di sini? Ada yang merasa keren? Ya. Oke, topik kita sebagaimana Pak sampaikan di awal tadi adalah tentang, Pak jelaskan sedikit, nanti kita akan bawa ke dalam diskusi kalian. Oke, sekarang judul kita adalah hidup keren tanpa rokok. Dengan bahasan yang menyeramkan. Menyeramkan tidak nih? Tidak ya. Bahasan ini adalah bahasan yang sangat menyenangkan. Karena apa? Kita akan bahas tentang bagaimana kita bisa hidup keren tanpa rokok. Ya. Ada yang merasa gagal rokok? Ada yang merasa diakui oleh gengnya rokok? Tidak. Ada ya. Oke. Kita akan lihat yang pertama. Wow. Karena sudah jelas sekali orang merokok itu, kita akan lihat yang pertama ya, penyakit paru-paru. Yang kedua ada penyakit impotensi, kemudian penyakit lambung dan resiko stroke. Apa stroke bacanya? Stroke. Pernah dengar kata-kata itu ya? Nah, oke. Kita akan lihat yang kedua. Oke, ini dia. Penyakit paru-paru. Sudah terjawab kan? Jawabannya? Sudah. Penyakit paru-paru. Kenapa merokok bisa menyebabkan penyakit paru-paru? Karena asap rokok tersebut terhirup dan masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan paru-paru mengalami radang. Nama radangnya adalah bronkitis dan pneumonia atau pneumonia. Itu yang pertama. Penyakit impotensi. Ini dia. Boleh dibaca, silakan dibaca. Perhatikan dulu. Kemudian yang ketiga, ada penyakit lambung. Punya lambung semua? Ya. Bisa dilihat lambungnya? Ya. Bisa ya, karena dalam perut. Oke? Itu dia. Kenapa bisa penyakit lambung? Karena menghisap rokok adalah apa itu? Aktivitas otot ya. Otot yang berada di dalam organ kita. Mungkin di pelajaran IPA ini sudah belajar. Aktivitas otot di bawah kerongkongan. Semakin meningkat otot sekitar saluran pernapasan, bagian bawah akan lemah. Terus apa lagi? Akan lemah. Dari di antara bahaya merokok itu adalah resiko stroke. Ada yang pernah lihat orang stroke? Tidak bisa apa-apa lagi, jatuh dan tidak bisa apa-apa lagi. Penyebab stroke tersebut bersumber dari kandungan kimia. Apakah rokok punya kandungan kimia? Ya. Ya. Kandungan kimia berbahaya seperti nikotin, karbon. Ada sebuah gambar. Cuma bukan barbecue yang kue itu ya, barbecue lighter. Ya, yang memicu api itu, memicu api. Ya, itu ada. Makanya rokok kalau sudah disumut, sudah dibakar itu langsung terbakar cepat. Ternyata yang sangat tidak biasa, yang belum kalian ketahui, coba lihat di sini ada toilet cleaner dalam rokok. Benar itu, coba lihat. Dari bahasanya saja kan sudah ngerti ya. Tahu toilet? Toilet tahu? Ada toilet cleaner di sana. Ternyata pembersih toilet. Kalian pernah lihat semacam Whipple. Bagus. Whipple. Ternyata Whipple itu kan termasuk dalam
zat kimia yang juga memicu pembakaran yang cepat. Itu yang disebut dengan toilet cleaner itu. Kita lihat, perhatikan yang paham saja dulu ya. Nanti kalian perhatikan secara betul-betul. Kemudian ini juga insecticide. Nah, coba lihat. Insektisida pernah lihat? Kalau orang tuanya pernah meracun insek, tahu? Nah, itu ada dalam rokok. Insecticide. Zatnya ada, zat kimianya. Tahu istilah insecticide? Tahu ya? Insecticide, insektisida kalau bahasa Indonesianya. Racun seperti kurakron. Pernah dengar? Pernah dengar ya? Racun cabai kalian, orang tua kalian bertani itu ada dalam rokok. Hebat kan kalian merokok? Banyak makan racun. Ada yang orang tuanya merokok? Nah, sampaikan ke bapaknya atau ibunya nanti yang merokok. Ada inseknya, ada insektisidenya, ada toilet cleanernya, ada regulatornya. Nah, ini yang sengaja, yang paling sengaja ya. Ada zat baterai, pernah lihat baterai? Pernah. Pernah lihat baterai? Nah, baterai itu kalau dibuka itu kan hitam. Iya, Pak. Itu ada campurannya di dalam rokok itu, dicampurkan. Cuma berapa persen? Kalau lihat di rokok itu kan ada komposisinya. Biasanya yang paling sering ditampilkan itu adalah tarnya dengan nikotinnya. Yang lain-lain ini tidak dimasukkan. Kenapa tidak dimasukkan? Kalau orang tahu betul-betul rokok itu seperti slogannya. Nanti kita akan lihat, merokok itu membunuhmu. Sangat seperti itu. Oke? Itu diantara ya, diantara karena ada 4 ribuan lebih zat kimia yang ada dalam rokok. Oke, motivasi, yakni bulatkan tekad untuk berhenti merokok. Bagaimanapun orang memperingatkan kalian, kalau kalian tidak mau berhenti merokok dari niat, tidak akan pernah berhenti. Kemudian yang kedua, berhenti merokok seketika atau total. Tinggalkan rokoknya. Goodbye for apa rokok bahasa Inggris saja. Dia mati sebentar saja. Sebelum setelah itu nanti karena kita akan diskusi. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Oke, karena ini mengamati cukup jelas ya. Karena ini mengamati posisinya cukup jelas. Oke. Kita nanti akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok yang akan kita diskusikan pada siang hari ini, ya, tentang bahaya merokok bagi kesehatan tersebut. Nanti dari materi Pak sampaikan ini sesuai dengan tujuan kita nanti kelompok 1 silakan membahas tentang penjelasan kalian tentang bahaya merokok. Kelompok 2 nanti silakan membahas tentang mengidentifikasi apa saja sebenarnya bahaya merokok itu. Kemudian yang ketiga, nanti kalian menemukan dampak. Apa sih sebenarnya dampak dari merokok itu? Kok dilarang betul? Kok kesehatannya tidak bagus? Ya, seperti itu. Nah sekarang, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian membagi kelompok dulu menjadi 3 kelompok. Berapa orang kita? Berarti 7 orang berkelompok ya. Setelah itu nanti silakan dipresentasikan ke depan. Kita ingin melihat bagaimana kalian mempresentasikan penjelasan tentang apa yang Pak sampaikan tadi. Oke, silakan bagi dulu kelompoknya. Tentang yang pertama, kelompok 1 sama kelompok 1. Baik, kelompok 1 tentang menjelaskan tentang bahaya merokok. Paham? Ya. Kelompok 2 apa kelompok 2? Menemukan ya. Kelompok 2 mengidentifikasi ya. Kelompok 2 mengidentifikasi penyakit apa saja yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Oke, kelompok 3 menemukan dampak apa saja yang terjadi ketika kalian merokok. Paham semuanya? Silakan berdiskusi terlebih dahulu.
bahaya merokok. Disalib, bawah yang dari disalib di dalam satu kelompok nanti silakan dipresentasikan ke depan ya. tidak bahaya. Kemudian kurangi secara bertahap. Kemudian tips berkelompok masih tadi kan tadi masih ini bulatkan tekad di pokok. Ketika bertahap sedang berhentinya kenali waktu dan situasi di mana secara langsung maupun tidak sehingga kesehatan belum satu kan apa saja penyakit yang disebabkan contohnya ya ada akan mati sudah habis, sudah belum Pak? Belum Pak. Nanti berapa lagi? Berapa lagi? Kalau sudah, silakan dipresentasikan dari kelompok mana dulu tadi? Kelompok satu. Silakan kelompok satu. Kita mau presentasikan. Sebelum mereka menyanyikan kelompok satu. Siapa nama kelompoknya apa? Kemudian berapa orang dan nama-namanya siapa saja? Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 terdiri 7 orang, yaitu Satrio, Kevin, Sarul, Renda, Gita, Febi, Jana. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh Renda. Kepada Renda saya persilakan. Bahaya rokok untuk kesehatan tubuh. Merokok merupakan aktivitas yang berdampak merugikan bagi kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga perlu upaya pengendalian dan dampak rokok terhadap kesehatan, sebab dalam mulai dari nikotin maupun zat lainnya yang bisa menyebabkan kanker dan zat
bagi tubuh lainnya. Merokok merupakan perkembangan hal biasa bagi sebagian orang karena bisa menjadikan hidupnya lebih semangat. Ada juga karena ingin melihat tensi di hadapan teman dan orang-orang di sekitarnya. Sedangkan sebagian kurang enak dan mulut terasa seakan sedikit dan tidak enak. Tapi mereka tidak tahu apa sebenarnya bahaya dari merokok untuk kesehatan pribadinya sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya. Aktivitas merokok bisa merusak kesehatan dan untuk yang menghisap asap rokok perokok pasti mempunyai risiko terkena penyakit yang sama. Itulah pada kesempatan ini kami ingin memberikan sedikit tentang bahaya merokok bagi kesehatan dan semoga bisa membantu dalam rangka menyampaikan bahaya merokok dan membangun kesadaran untuk berhenti merokok. Itulah hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, sebentar sebelum bertanya ya. Presentasi dari kelompok 1 yang mereka menjelaskan tentang apa saja bahaya merokok itu sendiri. Ya, sangat berbahaya sekali kan setelah kita lihat tadi, setelah kita dengarkan. Nah, sekarang silakan teman-teman yang belum jelas, silakan bertanya. Silakan berdiri, sebutkan dari kelompok mana, namanya siapa. Buat ya. Silakan berdiri. Silakan kelompok 2 bertanya. Baik, kepada Mila kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Ada berapa jenis kandungan kimia dalam ada 4.000 jenis bahan kimia berbahaya bagi kesehatan. Oke, bagaimana? Apakah puas dengan jawaban ini? Oke, bagus ya, pertanyaan yang sangat pas tadi. Itulah yang Pak sampaikan di awal tadi, ya. Ada beberapa dan ternyata ditanyakan kembali oleh teman kita. Kita akan lihat kembali ya. Kita akan lihat kembali. Nah, ini tadi. Itu ada berapa kalau kita hitung? 14, baru 14 dari 4.000 zat kimia yang ada dalam rokok itu sendiri. Oke, ada pertanyaan pada kelompok yang lain kalau belum puas atau belum pas dengan jawaban dari kelompok 1 tadi? Cukup, Pak. Oke, cukup? Cukup. Oke, kepada kelompok 1 silakan ditutup dan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 terdiri atas 6 anggota yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Miftah. Kepada Miftah, saya persilakan. Saya akan menjelaskan tentang beberapa penyakit berbahaya yang diakibatkan oleh rokok. Yang pertama yaitu penyakit paru-paru. Efek dari rokok yang pertama adalah merusak organ tubuh paru-paru. Asap rokok terhirup dan masuk dalam paru-paru dan mengalami radang bronkitis, pneumonia. Maka dari itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Dua, penyakit impotensi. Efek buruk bagi kesehatan lainnya adalah bisa mengakibatkan impotensi. Sebab kandungan bahan kimia yang sifatnya beracun, efeknya sangat lambung. Karena asap rokok yang masuk ke dalam sistem pencernaan akan menyebabkan meningkatnya asam lambung. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka bukan tidak mungkin atau akan menjadi penyakit yang lebih kronis. Tentu jika sudah mengetahui risiko ini,
Pengedar rokok aktif bisa saja menderita serangan stroke karena efek samping rokok bisa menyebabkan melemahnya pembuluh darah. Ketika pelemahan tersebut terjadi dan kerja pembuluh darah terhambat, bisa menyebabkan serangan radang di otak. Hal itulah yang bisa berisiko terjadi stroke meskipun orang tersebut tidak ada latar belakang darah tinggi atau penyebab stroke lainnya. Penyebab stroke tersebut bersumber dari kandungan kimia berbahan nikotin, karbon monoksida dan gas oksidan yang terkandung dalam rokok, sehingga bahaya merokok bagi kesehatan dapat menyebabkan stroke. Hampir 505 terjadi. Oke, kasih tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Mereka sudah mempresentasikan tentang tadi apa? Apa tadi? Tentang apa tadi? Penyakit ya, penyakit atau dampak kesehatan bagi tubuh. Mereka sudah mengidentifikasi ini penyakit yang akan ditimbulkan karena merokok. Karena merokok itu mereka sudah menyebutkan 1, 2, 3, 4. Itu disebut dengan proses identifikasi oleh kelompok 2. Nah, sekarang dari presentasi teman kalian tadi, ada yang mau bertanya? Silakan. Kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan bertanya. Kelompok 1 siapa namanya? Sebutkan dari kelompok mana ya? Coba. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Diana dari kelompok 1 ingin bertanya, apa saja penyakit yang disebabkan merokok? Oke, pertanyaannya jelas ya. Apa saja penyakit? Kalau tadi mereka sudah menyebutkan bahayanya di kelompok 1, kelompok 2 sekarang apa saja penyakitnya sebenarnya? Ya? Penyakit yang disebabkan merokok adalah 1. Penyakit paru-paru, 2. Penyakit impotensi dan organ reproduksi, 3. Penyakit lambung, 4. Dan resiko stroke. Bagaimana kepada Diana? Apakah sudah jelas? Jelas. Oke, bagaimana? Sudah jelas ya kelompok 1 ya, dengan jawaban yang disampaikan oleh kelompok 2. Itulah macam-macam penyakit yang ditimbulkan oleh kebiasaan merokok. Sekali lagi Pak tanyakan, yang laki-laki khususnya, masih ada yang mau mencoba-coba untuk merokok? Masih ada? Ya, oke. Itu adalah bahaya yang paling berbahaya ketika kalian merokok. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup jelas? Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, silakan ditutup kelompok 2 dan kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir yaitu kelompok 3, kelompok laki-laki. Semua. Semuanya sini ya. Assalamualaikum. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berasal dari kelompok 3 yang terdiri dari Edi, Teddy, Dodi, Chandra, Adi, Taufik, Edwin yang akan membahas dampak merokok yang akan dibacakan oleh teman saya bernama Teddy. Kelompok 3, anak usia sekolah atau remaja yang merokok biasanya akan mengalami gejala kurang fokus belajar, sulit memahami pelajaran karena menimbulkan ketergantungan, menurunkan konsentrasi, menurunkan kebugaran dan merokok mengganggu kesehatan. Cara untuk berhenti merokok diantaranya 1. Berhenti seketika. Hari ini Anda merokok, besok Anda berhenti sama sekali. Untuk kebanyakan orang, cara ini paling berhasil. 2. Kurangi secara bertahap jumlah rokok yang dihisap setiap hari. Habiskan 10 batang hari ke-2 atau ke-3, turun jadi 8 batang dan seterusnya. Baiklah.
dengan yang pertama tadi. Kelompok 3 ini membahas tentang merokok, ya. Kemudian mereka juga membahas tentang tips bagaimana cara meninggalkan kebiasaan merokok. Kepada kelompok yang belum jelas, kelompok mana tadi? Ya, kelompok 2 ya. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Saya Nazila Vanessa dari kelompok 2 ingin bertanya bagaimana cara untuk berhenti merokok. Oke, silakan dijawab. Berhenti merokok. 1. Motivasi, yakni membulatkan tekad untuk berhenti merokok. 2. Berhenti merokok seketika atau total, atau melakukan pengurangan jumlah rokok yang dihisap secara bertahap. 3. Kenali waktu dan situasi di mana Anda paling sering merokok. 4. Tahan keinginan merokok dengan menundanya. 5. Berolahraga secara teratur. 6. Minta dukungan dari keluarga dan sahabat. 7. Konsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan. Udara yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok merupakan hak asasi bagi setiap orang. Dengan tidak Bagaimana kelompok 2? Cukup ya? Cukup. Kelompok 3 sudah cukup? Sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas, demikianlah pemaparan dari kelompok 3. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa paham dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 3 ini. Oke, silakan ditutup kelompok 3 dan kembali ke tempatnya masing-masing. Itulah hasil diskusi kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Melihat bagaimana proses presentasi, diskusi, dan proses diskusi kalian. Pak nilai proses diskusinya dan presentasinya sudah cukup bagus. Maka dari itu, Pak berikan aplaus untuk kalian semua. Dan semua ya. Dan sekarang kita akan menyimpulkan hasil pelajaran kita pada hari ini atau proses pembelajaran dan materi yang kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita menyimpulkan, ada pertanyaan tidak dari kalian tentang bahaya merokok ini? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita akan menyimpulkan dari bahwa ternyata dapat disimpulkan merokok itu dapat menimbulkan berbagai macam dampak, baik dari kesehatan dan juga dari perilaku kalian. Ada penyakit stroke, ada penyakit paru-paru, radang tenggorokan, dan lain sebagainya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya dengan kebiasaan merokok itu banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan, terutama dampak kesehatan bagi tubuh kita atau tubuh kalian. Ya, maka dari itu marilah kita tinggalkan kebiasaan merokok tersebut. Oke ya, itu dapat kita simpulkan. Dan terakhir pada kesempatan ini Pak ingin kita sesuai dengan tujuan kita tadi, kita membuat slogan. Slogan itu ajakan ya. Slogan itu adalah ajakan, satu slogan ya. Satu orang kalian juga satu slogan. Nanti tunjukkan tugasnya. Nanti tunjukkan aja. Tunjukkan tugasnya. Ini Pak bagikan kertas untuk buat slogan ya, dan KPD-nya ini. Oke. Diisi. Silakan diisi KPD-nya dulu ya. Per orang satu. Diisi dulu KPD-nya. Diisi dulu. Oke, silakan buat slogan dengan kata-kata kalian. Slogan ya. Satu orang satu. Orang satu. Orang satu.
PD-nya. Oke, kalau sudah selesai silakan dibukukan nota PD-nya. Saya ingin melihat apa slogan kalian dalam membuat mengajak teman-teman sekitarnya untuk oke, sudah. Yang itu di atas dulu ya, yang tadi ya. Oke, silakan dibukukan. Hasil fotonya juga. Ya, hasil fotonya. Satu orang untuk menunjukkan slogannya. Mana tadi? Satu orang. Silakan Kevin berdiri di sana. Berdiri di sana, silakan tunjukkan slogannya. Apa slogan yang disampaikan? Kembali. Stop rokok, rokok membunuhmu. Oke, silakan. Baik. Paling akhir, Pak ingin bertanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian setelah belajar dengan sistem diskusi pada hari ini? Bagus ya. Kemudian, adakah pengetahuan yang kalian dapat tentang bahaya merokok? Ya. Kemudian nanti kita membuat sebuah kesepakatan. Kita membuat sebuah kesepakatan. Kalian mau janji yang merokok ya, untuk meninggalkan rokok? Janji? Ya. Oke, berjanji meninggalkan kebiasaan merokok, kemudian berjanji untuk tidak bergaul dengan orang yang kebiasaannya merokok. Oke? Paham ya? Oke, baik. Untuk kesempatan siang hari ini, mari kita pada siang hari ini punya tepuk namanya. Tepuk kembali ya. Kalau Pak sampaikan nanti tepuk semangat, paham? Oke. Posisi siap? Tepuk semangat. Kalian semuanya semangat, namun sayang waktu kita sudah berakhir. Mungkin pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan karena kita berada jam lahir, silakan nanti disiapkan dan silakan pulang. Siap.